We will not go down. Saya Ubaidillah bin Abdullah bin Uqbah bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pembicaraan yang panjang tentang Dajjal. Di antara yang beliau ceritakan tentangnya adalah beliau berkata, Dajjal akan datang pada suatu tanah yang tandus di Madinah untuk memasuki Madinah, padahal ia diharamkan untuk memasuki pintu-pintu gerbang Madinah. Maka pada hari itu keluarlah seorang laki-laki yang merupakan manusia terbaik atau salah seorang dari manusia terbaik menghadangnya seraya berkata, aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kalian jika aku membunuh orang ini lalu aku menghidupkannya kembali? Apakah kalian masih meragukan kemampuanku? Mereka menjawab, tidak. Maka Dajjal membunuh laki-laki terbaik itu lalu menghidupkannya kembali. Laki-laki itu berkata, ketika Dajjal menghidupkannya kembali, demi Allah, hari aku tidak akan lebih waspada kecuali terhadap diriku sendiri. Maka Dajjal berkata, aku akan membunuhnya lagi. Maka Dajjal tidak sanggup untuk menguasainya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1749. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal muncul lalu seorang dari kalangan kaum mukmin menuju ke arahnya, lalu bala tentara Dajjal yang bersenjata menemuinya. Mereka bertanya, kau mau kemana? Mukmin itu menjawab, hendak ke orang yang muncul itu. Mereka bertanya, apa kau tidak beriman ada Tuhan kami? Mukmin itu menjawab, Rob kami tidaklah samar. Mereka berkata, bunuhlah dia. Lalu mereka saling berkata satu sama lain, bukankah Tuhan kita melarang kalian membunuh seorang pun selain dia? Mereka membawanya menuju Dajjal. Saat orang mukmin melihatnya, ia berkata, wahai sekalian manusia, inilah Dajjal yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Dajjal memerintahkan agar dibelah. Ia berkata, ambil dan belahlah dia. Punggung dan perutnya dipenuhi pukulan. Lalu Dajjal bertanya, apa kau tidak beriman kepadaku? Mukmin itu menjawab, kau adalah Al-Masih pendusta. Lalu Dajjal memerintahkannya digergaji dari ujung kepala hingga pertengahan antara kedua kaki. Setelah itu Dajjal berjalan di antara dua potong tubuh itu lalu berkata, berdirilah. Tubuh itu pun berdiri. Selanjutnya Dajjal bertanya kepadanya, apa kau beriman kepadaku? Ia menjawab, aku semakin mengetahuimu. Setelah itu Dajjal berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilakukan seperti ini setelahku. Lalu Dajjal mengambilnya untuk disembelih. Kemudian antara leher dan tulang selangkangannya diberi perak, tapi Dajjal tidak mampu membunuhnya. Kemudian kedua tangan dan kaki orang itu diambil lalu dilemparkan. Orang-orang mengiranya dilempari ke neraka, tapi sesungguhnya ia dilempar ke surga. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia adalah manusia yang kesaksiannya paling agung di sisi Rabb seluruh alam. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 5230. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Madinah akan didatangi Dajjal, namun ia mendapati para malaikat yang menjaganya sehingga Dajjal tak bisa mendekatinya. Kata Anas, tidak pula penyakit taun, insyaallah. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6601. Dari Salim bin Abdullah bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah para sahabat lantas memuji Allah dengan pujian selayaknya baginya. Kemudian beliau menyebut-nyebut nama Dajjal dan mengatakan, sungguh saya mengingatkan kalian tentang Dajjal, dan tidak ada seorang pun nabi melainkan telah mengingatkan kaumnya tentang Dajjal, dan akan saya jelaskan kepada kalian tentangnya sesuatu hal yang belum pernah dijelaskan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Allah tidak buta sebelah. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6594. We will not